Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, see with me again, Mr. Mukhlison. In this video, we are going to talk about passive voice. I will share 2 videos related to passive voice. This is the first video and the second video will be shared next meeting. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang passive voice. Nanti ada 2 video yang berkaitan dengan passive voice. Ini adalah video yang pertama dan yang kedua akan saya share di pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anak, well, let's go to the material. Anak-anak, di passive voice ini, I will explain about 3 points. The first point is about definition, the second point is about what for, and the last one is about pattern. Jadi, di passive voice ini, di video kali ini, I will explain yang pertama tentang definisi, pengertian dari passive voice. Yang kedua adalah purpose, tujuan, what for. What is the function of passive voice? Apa fungsi dari passive voice? Dan yang terakhir dari video ini tentang pattern atau bahasa lainnya, in other words, formula atau rumus dari passive voice. Anak-anak, kita mulai from the first point alias poin yang pertama. It is about definition, pengertian dari passive voice. Namun sebelum kita bahas passive voice, you have to know that passive voice is related to active voice. Jadi passive voice ini berkaitan dengan kalimat aktif juga karena ini lawannya passive voice. Nah, kalimat aktif atau active voice itu adalah the subject perform the action. Subjek dari kalimat tersebut itu performs, melakukan the action, melakukan tindakan. Sedangkan passive voice itu kebalikannya. The subject is acted upon. Subjeknya dikenai suatu tindakan. Seperti halnya it is the same with bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Indonesia. Misalkan ada kata memakan, itu bisa menjadi kalimat aktif. Kata kerja dimakan itu berarti kalimat pasif. To make it easier, I will give you one example. Contoh untuk melihat perbedaan aktif dan pasif. Yusuf eat meat every day. Ada kalimat Yusuf eat meat every day. Sudah kenal kata ini, ada Yusuf eat meat every day, kata yang sangat kita kenal sekali. Nah, Yusuf di sini fungsinya sebagai apa? Subjek. Kemudian yang kedua ada kata eats. Eats itu apa? Memakan. Memakan ini berarti sebagai kata kerja alias verb. Dan yang ketiga ada kata meat. Meat daging. Memakan apa? Memakan daging. Berarti daging ini sebagai objek. Kalimat ini adalah simple present karena di verbs kata kerjanya it ada penambahan kata s dan juga ada ciri everyday. Bagaimana kalau berarti kalimat ini kan kalimat aktif karena Yusuf memakan. Yusuf melakukan suatu tindakan. Apa tindakannya Yusuf? Memakan. Berbeda dengan kalimat kedua. Meat is eaten by Yusuf every day. Meat is eaten by Yusuf every day. Daging is eaten, dimakan oleh siapa? By Yusuf. Oleh Yusuf every day, setiap hari. Perhatikan 3 poin. Sama kalimat bawah dan atas intinya kan sama. Yusuf memakan daging, daging dimakan Yusuf. Sama, tapi
beda. Beda apanya? Yang satu active voice, yang kedua passive voice. Kenapa kok berbeda? Subjeknya berbeda. Yang satu Yusuf melakukan suatu tindakan, yang kedua adalah meat, daging ini is eaten, dimakan oleh siapa? By Yusuf. Berarti daging dikenai suatu tindakan. Dan Yusuf ini fungsinya sebagai agent atau objek dalam kalimat pasif. Nah, ciri utama dari kalimat pasif itu adalah kata by. Kata by di sini ciri utama. Bagaimana membedakan by ini pasif dan by yang artinya dengan atau secara. Nah, di sini by ini sebelum kata by ketika ada verb 3 atau nanti dikenal dengan past participle yang di gambar selanjutnya itu berarti pasti adalah kalimat pasif. Jadi sebelum kata by ke verb 3 dan ada to be ada verb 3, maka kalimat tersebut adalah kalimat pasif. Nah, sekarang kesimpulannya perlu saya beritahu juga, you have to know that the agent of passive voice, bahwa agen dari kalimat pasif atau objeknya Yusuf di contoh di atas itu bisa dihilangkan if we think that the agent is not important. Jika maksud kita orangnya tidak penting. Tidak penting disebutkan maksudnya. Berarti kalimat ini bisa disimpelkan, bisa menjadi simpel. Meat is eaten every day. Tanpa ada kata by Yusuf. Karena kita tidak mau menyebutkan Yusuf misalkan. Berarti cukup berkata meat is eaten. Berarti nggak penting lagi Yusuf gitu. Nama Yusuf nggak penting. Yang penting dagingnya dimakan. Itu adalah definisi dari active voice dan passive voice. Yang pada intinya kita mau menekankan pada Yusuf apa daging. Kalau pada dagingnya yang dimakan berarti harus menggunakan kalimat passive. Okay, now the second point on this video, is about the purpose or the function of passive voice. Sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi sedikit, tapi saya perjelas lagi bahwa what is the purpose of passive voice? Apa tujuan dari kalimat pasif itu? Yaitu to emphasize the person or thing acted on. Yang maksudnya to emphasize itu artinya menekankan kepada the person, orang or thing, benda atau sesuatu yang dikenai suatu pekerjaan. Di contoh sebelumnya, meat is eaten by Yusuf, itu berarti menekankan pada siapa? Yusufnya apa dagingnya? Pada dagingnya. Karena emphasize, menekankan pada orang yang dikenai atau benda yang dikenai suatu tindakan. Itu ciri utama dari, itu pengertian dari atau tujuan dari passive voice. Saya beri contoh di sini. Liverpool scored the first goal in the last night match. Kalimat apa ini? Active atau passive? Liverpool scored the first goal in the last night match. Tadi ada saya singgung ciri dari passive voice menggunakan by setelah verb 3. Kemudian ada be, to be. Ada enggak to be? Tidak ada. Ada scored. Nah, scored di belakangnya score ada D di situ, ada huruf D. Nah, ini menandakan ini verb berapa? 1, 2, atau 3? Verb 2. Kenapa kok verb 2? Karena kalimat ini simple past. Kok tahu kalau simple past? Ada kata last night, tadi malam. Jadi sudah terjadi, harus menggunakan bentuk simple past. Nah, kalimat Liverpool scored the first goal in the last night match itu what is it principally about?
Jadi secara khusus ini tentang apa kalimat ini? Liverpool-nya apa gol pertamanya? Ya, kalimat aktif itu berarti dia menunjukkan yang terpenting adalah subjeknya. Siapa subjeknya? Liverpool. Jadi tidak penting gol pertamanya, tapi yang penting adalah Liverpool-nya. Itu maksud dari kalimat aktif. Sekarang contoh yang kedua. The first goal was scored by Liverpool in the last night match. Gol yang pertama dicetak was scored, ya kan? Ciri utama dari passive voice. Was scored by, pasti passive voice. Dicetak. Gol yang pertama dicetak oleh siapa? Liverpool tadi malam. Nah, kalimat ini berarti menekankan pada apa? Gol pertamanya apa Liverpoolnya? Otomatis dia ini berkaitan dengan the first goal alias gol yang pertama. Jadi Liverpool tidak penting lagi di kalimat ini. Yang terpenting adalah the first goal. Karena maksud dari kalimat pasif adalah membicarakan sesuatu yang dikenai suatu tindakan. Golnya dikenai tindakan apa? Dicetak oleh siapa? Liverpool. Itu tentang tujuan atau fungsi dari passive voice. Now the third point, bagian ketiga, it is about pattern alias rumus atau formula. Rumus dari passive voice. Ada 3 rumus yang akan saya jelaskan baik di video 1 dan video kedua nanti. Yang pertama rumus dari passive voice itu adalah be plus past participle. To be dengan past participle atau or we call past participle ini adalah verb 3. Jadi nanti kalau saya berkata past participle itu maksud saya adalah verb 3. Rumus yang kedua, sebelum rumus yang kedua, to be atau be ini ada banyak ya, ada lebih dari 2. Kalau simple present ada is ada 3, ada am, is, dan are. Ada simple past ada was sama were. Kemudian ada lagi be, ada lagi been. Ada 7 kalau tidak salah untuk to be ini. Kemudian rumus yang kedua ini pakai perfect atau perfect ya. Ada have, has, had, been plus past participle. Nanti one by one saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah model auxiliary seperti will, must, can. Kemudian ada be, kemudian ada past participle atau verb 3. Rumusnya ada 3 ini yang akan saya jelaskan. Cuma nanti di video berikutnya untuk perfect tense nanti lebur dengan be plus past participle alias lebur dengan tenses tersendiri. Bagian berikutnya sebelum kita bahas rumus yang be plus past participle, saya perlu memberi gambaran tentang the change of verb, perubahan kata kerja dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, di sini ada contoh, ada eat, eaten yang tadi dicontohkan di awal tadi. Makan yang artinya atau memakan, score, scored, scored. Tadi sudah ada kick, kicked, kicked, menendang, drink, drank, drank, sing, sang, sang, teach, touch, touch. Kemudian ada give, gave, given, memberi, write, wrote, written, send, sent, sent, mengirim. Ada yang tidak berubah, ada 2, cut, 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 put, put, put. Kemudian ada yang tidak berubah katanya, tidak berubah hurufnya, tapi berubah bacaannya, cara membacanya. Ada read, read, read. Kemudian make, made, made. Ada take, took, taken.
Nah, ini contoh bisa dicatat di catatan kamu. You can take a note of this chain of verbs. Kemudian kita lanjut. Okay, now the last point in this video is about pattern or formula atau rumus dari passive voice. Nah, di rumus ini sangat berkaitan dengan tenses. Mungkin di kelas 10-11 sudah banyak dikenalkan tentang how many tenses we have. Berapa banyak tenses yang kita punya dalam bahasa Inggris. Untuk bagian yang pertama, pembahasan dari passive voice, saya ambil yang paling mudah, yaitu simple present. Simple present di kalimat active itu menggunakan subjek plus verb 1. Jadi di kalimat passive voice itu harus memiliki kata kerja, yaitu pakai verb 1. Tidak boleh hanya pakai to be saja, nggak bisa kita pasifkan. Karena tidak memiliki kata kerja, tidak ada action, tidak ada tindakan di situ. Nah, atau dikenai tindakan. Okay, now I give you one example in this simple present. Ada kalimat aktif dan pasif. Bagaimana dengan patternnya, formulanya dari simple present itu adalah be atau to be plus past participle atau verb 3. Jadi to be-nya is atau are diikuti dengan verb 3. Contoh kalimat aktif di sini ada Mr. Jones teaches the students. Pak Jones mengajar para murid. Nah, ini kalimat aktif. Subjeknya adalah Mr. Jones. Teaches-nya kata kerja, ada S-nya, ada ES-nya, teaches ya dari kata teach karena subjeknya tunggal singular ya. Kemudian the students alias para siswa. Kemudian ada kata passive voice di bawahnya the students are taught by Mr. Jones. Ada the students sebagai subjek, are taught sebagai kata kerja, Mr. Jones sebagai objek atau agent dari kalimat passive. Kita perhatikan perubahan alias kalau bahasa kita ini dibalik saja, yang objek menjadi subjek, objek di kalimat aktif menjadi subjek, yang subjek di kalimat aktif menjadi objek. Nah, tapi sebelum itu perhatikan kata ini, ada kata menarik yaitu are. To be-nya kok pakai are, kok nggak pakai is. Kenapa? Nah, harus diperhatikan are ini tergantung subjeknya, singular or plural. Dia itu tunggal atau jamak. Nah, kata the students ini jamak apa tunggal? Jamak kan, para siswa. Makanya berubah to be-nya harus menggunakan are. Kalau subjeknya tunggal berarti ya pakai is, bukan pakai are. Nah, baik, kembali ke perubahan tadi. The students otomatis adalah dari objek aktif menjadi subjek. Kemudian teaches, ini kata kerja, teach berubah menjadi taught alias verb 3. Tadi di atas tadi di gambar sebelumnya sudah ada perubahan kata tadi. Kemudian Mr. Jones menjadi agent atau objek dari kalimat pasif. Oke, gampang sekali kan? Nah, sekarang I give you next example. Coba kamu sendiri yang harus merubahnya bagaimana. Saya punya satu kalimat. Rahman usually sends a letter every month. Rahman biasanya usually biasanya sends mengirim letter surat every month setiap bulan. Every month setiap bulan ini rutinitas, berarti ini kalimat simple present. Nah, Rahman ini sebagai apa?
di kalimat aktif ini. Rahman mengirim, bukan Rahman dikirim. Rahman mengirim berarti aktif. Rahman sebagai apa? Subjek. Bagaimana dengan send? Send sebagai kata kerja. Verb berapa tadi? Verb satu. Kemudian ada a letter. Mengirimi apa? Surat. Jadi melakukan tindakan mengirim apa? Surat setiap bulan. Nah, bagaimana perubahannya? Apa yang menjadi pertama dari kalimat pasif? Tetap Rahman, apa sense, apa letter? Otomatis objek dari kalimat aktif yaitu letter berubah menjadi subjek di kalimat pasif. A letter. Berapa suratnya? Satu. Masih ingat? A letter. Berarti subjek diikuti dengan to be. To be-nya apa berarti? Dari a letter ini berubah jadi apa? Jadi apa? A letter diikuti dengan to be. To be-nya is apa? Are. Karena a letter jumlahnya singular, satu jumlahnya, maka diikuti dengan to be yaitu is. Kemudian usually, kemudian apa yang terjadi dengan kata kerja? Send berubah jadi sent. A letter is usually sent. Surat biasanya dikirim oleh siapa? By Rahman every month. Mudah sekali kan perubahannya? Hanya dibolak-balik saja untuk simple present. Conclusion, kesimpulan dari simple present ini is used when the subject is singular. Ini diingat-ingat, is to be is ini dipakai ketika subjeknya singular alias tunggal. Are to be are ini dipakai ketika subjeknya plural, jamak. Dan yang ketiga, diingat-ingat bahwa rumus dari simple present adalah be plus verb 3. To be plus verb 3. To be-nya ada is, ada are. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I am di kalimat aktif. Ini kan pasif. Ada is, are, plus verb 3. Demikian saya rasa untuk pertemuan kali ini. Di next video, di video selanjutnya, I will explain about present continuous, present perfect, simple past, past continuous, past perfect, and the last one is model auxiliary. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.